Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah kisah nyata dari Papua yang jujur aja bener-bener menyentuh hati. Ini adalah cerita tentang cinta dan sebuah pengorbanan tersembunyi yang luar biasa. Yuk, kita mulai perjalanan emosional ini bareng-bareng. Coba bayangin deh, apa yang bakal kamu lakuin kalau cinta pertama kamu tiba-tiba ngilang gitu aja? Dan bertahun-tahun kemudian, yang tersisa cuma sebuah rahasia yang benar-benar menghancurkan hati. Ini bukan sekedar plot sinetron atau fiksi ya, ini benar-benar realitas menyakitkan yang dialami langsung oleh tokoh utama kita hari ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama dari cerita ini, romansa SMA di Jayapura. Jadi gini, di tahun 2019 pas hari pertama masuk SMA SPG RI Jayapura, Petrus sama Esther ini ketemu. Latar belakang mereka tuh ibarat bumi dan langit. Esther ini datang dari keluarga terpelajar dari Enarotali, ayahnya seorang polisi, ibunya guru, dan dia tinggal di kos-kosan yang lumayan. Di sisi lain, Petrus tuh anak keluarga petani dari pegunungan yang cuma tinggal di kamp sebelah. Tapi tahu nggak, perbedaan status sosial yang jomplang ini sama sekali nggak bikin Esther ragu buat temenan akrab sama Petrus. Kedekatan mereka ini kebangun dari hal-hal yang super sederhana. Di saat teman-temannya yang lain pulang naik taksi atau dijemput, Esther dan Petrus selalu milih buat jalan kaki berdua. Sepanjang kelas 10, rutinitas jalan kaki ini jadi saksi bisu mereka berbagi suka dan senangnya masa SMA yang pelan-pelan ngubah pertemanan mereka jadi romansa masa muda yang manis banget. Lanjut ke bagian 2, perpisahan yang tiba-tiba. Nah, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, pas mereka naik ke kelas 11, semuanya berubah drastis. Esther tiba-tiba ngundang Petrus ke kosannya untuk sebuah acara makan malam perpisahan. Gak cuma itu, Esther udah nyiapin barang-barang khusus buat dikasih ke Petrus. Ada baju, celana, sepatu, sarung tangan khas Papua, dan sebuah tas noken. Dia bilang kalau dia bakal pindah ke Paniai minggu depan. Dan ini bisa jadi momen terakhir mereka ketemu sebelum dia berangkat lewat Bandara Internasional Sentani. Pastinya Petrus bingung banget kan dengan kabar dadakan ini. Tapi dari naskah sumber kita tahu kalau saat itu sebenarnya Esther lagi nahan tangis yang luar biasa di dalam hatinya. Dia berusaha tegar dan cuma minta Petrus janji satu hal. Jangan pernah ganti nomor HP supaya mereka bisa ketemu lagi pas Esther udah kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat nanti. Kutipan persisnya tuh begini. Aku harap di tahun 2022 kita ketemu lagi di Jayapura, aku mau kuliah di FKM. Jadi jangan ganti nomor HP-mu ya, Petrus. Kata-kata inilah yang jadi bibit harapan sekaligus jangkar buat Petrus. Janji ini yang bikin dia rela nunggu bertahun-tahun tanpa ragu sedikit pun. Masuk ke bagian ketiga, menunggu sampai tahun 2022. Sepeninggal Esther, kita bisa ngelihat gimana Petrus masuk ke fase pengabdian yang sunyi banget. Selama bertahun-tahun nunggu tahun 2022, dia ngabdiin dirinya jadi pengurus OSIS yang super aktif. Bayangin aja, saking berdedikasinya dia, tiap hari dia yang pegang kunci sekolah, datang paling pagi buat buka dan nyapu, terus pulang paling akhir. Kesetiaannya tuh bener-bener di luar nalar. Semua barang pemberian Esther itu nggak pernah dia pakai sama sekali. Disimpan rapi. Bahkan saking loyalnya sama tanggung jawab dan janji yang dia pegang, kadang dia sampai rela tidur di sekolah dalam kegelapan. Semuanya dia lewatin sambil terus nunggu kembalinya Esther. Sampai akhirnya dia lulus SMA dan masuk ke sebuah universitas di Jayapura. Lanjut ke bagian 4, panggilan telepon yang menghancurkan hati. Dan akhirnya tahun penantian itu tiba. Di tahun 2022, pas Petrus lagi deg-degan nunggu hasil kelulusannya, tiba-tiba ada nomor nggak dikenal nelpon. Wah, di kepalanya pasti dia udah mikir, ini pasti Esther nih, janjinya akhirnya kejadian. Tapi ternyata yang ngomong di ujung telepon sana bukan Esther, melainkan suara adik perempuannya. Di momen ini semuanya runtuh. Sang adik nyampein kabar yang bikin merinding. Kakak Petrus, kakak Esther udah meninggal 1 bulan yang lalu di tahun 2022 ini. Kejadian sebenarnya, Esther ternyata mengidap penyakit parah, cuma bisa terbaring lemes di kasur dan mengembuskan nafas terakhirnya sebelum dia sempat nepatin janji buat balik ke Jayapura. Ancur, udah pasti. Pikiran Petrus langsung kacau balau. Ada cinta dan rasa sakit yang bahkan belum sempat dia ungkapin langsung ke Esther. Dan di tengah rasa syok dan duka yang mendalam itu, adiknya Esther ngirim satu pesan WhatsApp. Pesan itu berisi salinan foto dari sebuah surat terakhir. Surat rahasia yang secara khusus ditulis Esther cuma buat Petrus sebelum dia meninggal. Bagian kelima, surat rahasia terakhir Esther.
Ini adalah bukti paling emosional yang kita punya. Di surat itu, Esther benar-benar numpahin semua perasaannya. Dia nulis, Petrus, pria pegunungan berhati malaikat dalam jiwaku, cintaku padamu utuh. Lewat kata-kata ini, dia akhirnya ngakuin sebesar apa cinta yang dia pendam selama ini. Terus, misteri kenapa dia tiba-tiba pergi di kelas 11 akhirnya kejawab. Esther ngejelasin kalau waktu itu orang tuanya udah nyoba segala cara, tapi penyakitnya udah nggak tertolong. Dokter udah angkat tangan dan memvonis umurnya cuma sisa 1 tahun 3 bulan. Sejak saat itu dia ngerasa cuma bisa nunggu takdir Tuhan aja. Nah, di bagian ini nih yang benar-benar kerasa nyeseknya, Esther nulis kalau dia sengaja menjauh dan nutupin penyakit fatalnya itu cuma demi satu alasan. Dia nggak mau Petrus ikutan hancur ngelihat dia kesakitan dari hari ke hari. Jangan punya teman sakit sepertiku, tulisnya. Dia sengaja mutusin hubungan murni demi ngelindungin Petrus. Gila ya pengorbanannya. Walaupun awalnya Petrus nyaris gak percaya kalau Esther udah beneran pergi dari dunia ini, surat penutup itu jadi bukti telak. Esther nutup suratnya dengan negasin, tapi cintaku padamu tidak berakhir sedikit pun. Aku mencintaimu Petrus. Sebuah pembuktian kalau keputusannya menjauh justru adalah tindakan cinta yang paling abadi. Dan kita sampai di bagian terakhir, Gema Cinta di Kampus. Menutup naskah kisah ini, ada sebuah puisi epilog yang ditulis oleh Bung Atinus Sahe, judulnya I Found You From Campus. Puisi ini ibarat cerminan perasaan Petrus, bercerita tentang seseorang yang menemukan sosok cinta bak malaikat di tengah hiruk-pikuk kehidupan kampus. Persis kayak gimana bayang-bayang Esther terus hidup di hati Petrus, bahkan pas dia udah kuliah. Bait-bait dari puisi ini, pengorbanan tak terbatas tanpa syarat kulakukan, karena cinta adalah pengorbanan dan ketulusan, bener-bener jadi ringkasan yang sempurna banget buat ngambarin beban diam yang ditanggung Esther. Di sini, cinta itu nggak melulu soal bisa bersatu, tapi tentang ketulusan dan pengorbanan tertinggi yang rela dilakukan buat orang yang disayang. Jadi setelah ngebahas kisah ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat teman-teman renungin. Ketika sebuah cinta dibuktikan lewat pengorbanan tertinggi yang bahkan gak pernah terucapkan, apakah cinta itu benar-benar bisa berakhir? Terima kasih banyak udah ngikutin sesi penjelasan materi yang penuh emosi ini sampai habis, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.